Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis produktivitas menggunakan perhitungan OMAX. Sebelum saya menjelaskan, saya perkenalkan, nama saya Maimana, NBI 14122000231. Untuk materi kali ini ada beberapa tahap dalam menghitung pengukuran OMAX. Yang pertama itu menentukan tujuan pengukuran. Yang kedua menentukan kriteria. Yang ketiga perhitungan rasio. Yang keempat pengukuran standar deviasi dan rata-rata. Yang kelima perhitungan BKA dan BKB. Yang keenam menentukan target. Yang ke-7 menentukan nilai produktivitas realistis. Yang ke-8 menentukan nilai bobot kriteria. Yang ke-9 menentukan skor dan skala. Ke-10 pencapaian kerjanya. Yang 11 menentukan indeks produktivitas totalnya. Untuk yang pertama, tujuan pengukuran. Tujuan pengukuran ini saya lakukan di perusahaan beras. Untuk kriterianya itu terdiri dari 4 kriteria pada produktivitas perusahaan beras tersebut. Itu terdiri dari benih padi, yang kedua kriterianya tenaga kerja, yang ketiga mesin pertaniannya, yang keempat bahan bakarnya. Untuk perhitungan rasio performance setiap kriteria. Jadi untuk menghitung rasio itu dari input dibagi output. Itu outputnya 80.000. Jadi 80.000 dibagi 500, totalnya 160. Begitu dengan kriteria selanjutnya. Yang keempat, perhitungan rata-rata itu semua input hasilnya akan dijumlahkan lalu dicari rata-ratanya. Dari semua jumlah kriteria dibagi dengan 13 bulan itu tadi. Lalu dihitung standar deviasinya. Di sini diketahui 65,597 standar deviasinya. Begitu pula kriteria kedua juga. Yang kelima untuk perhitungan BKA, DA, CL, dan BKB. Untuk rumus DA itu adalah standar deviasi dibagi rata-rata. Hasil dari standar deviasi dibagi rata-rata dari nilai rasio kriteria. Untuk CL itu sama dengan 1 dikurangi DA. Terus untuk K merupakan konstanta K sama dengan 1 jika 0 kurang dari CL kurang dari 0,68. Lalu batas BKA dan BKB itu perbedaannya dari rata-rata, kalau BKA rata-rata ditambah dengan standar deviasi, kalau BKB rata-rata dikurangi standar deviasi. Untuk menentukan target. Untuk menentukan target sendiri itu didapat dari skor. Skornya 3 jika skornya 10 jadi 7 sampai dengan 10 itu termasuk BKA, rata-rata itu di tengah, lalu BKB-nya itu
mulai dari 3 ke bawah. Untuk target sasarannya itu BKA kriteria pertama adalah 216. Untuk rata-ratanya 151, untuk BKB-nya 85,7. Selanjutnya menentukan nilai produk realistis. Nilai produk realistis itu terdiri dari interval 0 sampai 3 dan interval 3 sampai 10. Contoh, interval 3 sampai skor 0 itu BKA dikurangi BKB dibagi 3. Hasilnya adalah 43,73. Lalu interval 3 sampai 10 itu adalah 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Jadi BKA-nya BKA dikurangi BKB dibagi 7. Untuk menentukan bobot kriteria, menentukan tingkat prioritasnya, seperti gambar tersebut. Terus untuk menentukan skor dari skala itu nilai rasio dihitung dan jawabannya 107 yang paling mendekati. Lalu kriteria 2 66,6 itu di tingkat ke-6. Jadi di bawahnya ini 66, atasnya 68. Tidak bisa ambil di tingkat 7 karena masih ada 68. Jadi ambil di tingkat ke-6. Lalu yang ke kriteria ketiga itu 266. 266 itu berada di tingkat ke-8. 266. Jadi di bawahnya 276. Lalu kriteria keempat itu sama dengan 53. 53 tidak mungkin ada di tingkat 8. Pastinya ada di tingkat 7. Karena itu adalah batas dari Februari sama Januari. Ini ada perbedaan. Nilainya bulan yang lebih tinggi, bulan kedua itu lebih tinggi daripada bulan yang pertama. Jadi akan mendapatkan pencapaian kerja. Selanjutnya menghitung indeks produktivitas. Indeks produktivitas itu dikurangi. Lalu dibagi indikator performasi periode sebelumnya lalu dikali. Ini masih dihitung dulu. Rumusnya yaitu indikator saat ini dikurangi indikator sebelumnya dibagi sama indikator sebelumnya, hasilnya 0,07. Lalu dapat disimpulkan bahwa Februari itu mengalami kenaikan 0,08, Juli 0,23, November 0,12 untuk skala pencapaiannya. Begitu presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.